Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat beliau, amin. Para jamaah rahimakumullah, setelah berhasil melongsorkan tanah ke dalam parit dengan kaki kuda-kuda mereka, maka kemudian pasukan Quraisy ini merancang strategi untuk perang selanjutnya, yaitu besoknya. Maka para jamaah rahimakumullah, di detik-detik yang sangat menegangkan itulah Nabi bersama para sahabat bermunajat kepada Allah, mengadukan keadaan yang mereka alami. Maka kemudian Allah menjawab doa-doa mereka. Di suasana yang sangat dingin itu, Allah mengirimkan badai pasir yang amat dahsyat. Tenda-tenda mereka kemudian porak-poranda. Alat-alat masak mereka berterbangan, dan logistik mereka atau bahan-bahan makanan mereka tumpah, sehingga kemudian mereka sulit untuk berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Dan bersama itu pula Allah juga menyusupkan rasa takut kepada hati pasukan Quraisy. Nah, para jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah badai itulah, badai yang amat sangat ini, tapi badai ini hanya menimpa pada pasukan Quraisy, sementara pasukan muslimin masih aman. Di saat yang dingin itulah kemudian Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang sanggup pergi keluar dari Khandaq, kemudian menyusup ke perkemahan mereka dan kembali untuk melapor kepada saya. Kata Nabi. Semuanya diam. Ini pekerjaan yang amat susah. Kalau hanya masuk kemudian menyerang, itu bagi mereka sangat mudah. Tetapi harus kembali dengan selamat dan melapor kepada Nabi, itu pekerjaan yang sangat susah. Ditambah lagi dengan suasana yang sangat dingin. Jadi kalau Madinah itu fluktuatif, kadang panas, kadang dingin. Kalau Mekah itu panas tapi stabil. Nah, itu di musim dingin. Maka mereka kemudian enggan untuk menjawab perintah Nabi ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah beberapa kali Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang sanggup menyusup ke perkemahan mereka kemudian melapor kepada saya? Para sahabat tidak ada yang angkat tangan atau berdiri. Maka kemudian Nabi mengatakan, mana Hudzaifah ibnil Yaman? Kata Hudzaifah ibnil Yaman, waduh, kena ini pekerjaan yang sangat susah. Saya ya Rasulullah, kata Hudzaifah. Berangkatlah wahai Hudzaifah, selidikilah keadaan mereka, kemudian kembalilah dengan selamat untuk melapor kepada saya. Kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya nanti tidak kembali? Kata Nabi, demi Allah, kamu harus kembali. Kemudian Nabi mendoakan kepada Hudzaifah ini, wahai Allah, jagalah dia dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari atas dan dari bawahnya. Nah, Hudzaifah ini
karena kecerdasannya dalam masalah intelijen, Hudzaifah ini nanti akan diberitahu oleh Nabi di masa yang akan datang nama-nama orang-orang munafik untuk mengawasi pergerakan mereka. Beliau juga orang yang sangat menjaga rahasia, sehingga kemudian Nabi mempercayakan Hudzaifah ini. Jadi Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi nama-nama orang munafik, kemudian disuruh mengawasi pergerakan mereka. Kalau sekarang ya intel ya. Jadi intel itu tidak boleh ya sembarang ngomong, harus rahasia. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan kadang-kadang anaknya, istrinya tidak tahu. Itu intel. Dan dia sangat menjaga nama-nama ini. Dan suatu hari Sayyidina Umar datang kepada Hudzaifah bin al-Yaman ini, kemudian mengatakan, "Wahai Hudzaifah, apakah nama saya termasuk daftar yang engkau pegang?" Padahal Sayyidina Umar ini sudah begitu luar biasanya amalannya. Bahkan setan itu kalau Sayyidina Umar lewat di suatu tempat, maka setan akan menghindar. Tidak akan lewat di tempat itu, kata Nabi. Itu masih khawatir, apakah saya ini termasuk daftar daripada orang-orang munafik? Itu yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Maka setelah dipaksa, Hudzaifah ini menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Pada waktu itu sudah menjadi khalifah. Dan di masa yang akan datang, setiap ada orang yang wafat, Sayyidina Umar ini kurang percaya, maka Sayyidina Umar tanya kepada Hudzaifah, apakah Hudzaifah ikut melayat atau menyolati? Kalau dia ikut maka saya akan ikut. Tetapi kalau dia tidak ikut, saya juga tidak ikut, kata Sayyidina Umar. Itulah Hudzaifah bin al-Yaman yang diberi gelar Sahibus Sirri Rasulullah. Jadi orang yang mempunyai rahasia Rasulullah, yaitu nama-nama orang munafik. Para jamaah rahimakumullah, lalu Hudzaifah ini merangkak menuju ke parit. Kemudian turun, setelah turun naik, kemudian menyelinap menuju ke perkemahan orang-orang Quraisy yang sudah porak-poranda itu. Dan dia langsung mencari perkemahan dari Abu Sufyan. Nah, di saat itulah Abu Sufyan sedang mengumpulkan panglima-panglimanya untuk berkoordinasi. Jadi untuk berkoordinasi langkah apa selanjutnya yang akan diambil. Pada saat itu Hudzaifah mengatakan bahwa jarak antara aku dengan Abu Sufyan itu hanya beberapa tombak saja. Seandainya aku mau membidikkan anak panahku, maka akan tepat mengenai jantungnya dan dia akan mati di tempat itu juga. Akan tetapi saya ingat pesan Rasulullah bahwa engkau harus kembali dengan selamat. Sebab kalau saya sampai membunuh Abu Sufyan, maka dengan segera orang-orang Quraisy itu akan menangkap saya. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Hudzaifah ini. Nah, Abu Sufyan yang memang terkenal cerdik ini kemudian berpidato, apakah semuanya sudah kumpul? Maka dijawab oleh panglima-panglima bawahnya itu, sudah, kami sudah kumpul. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, wahai bangsa Quraisy, aku akan menyampaikan keputusanku yang aku khawatir akan didengar Muhammad. Maka perhatikanlah siapa yang berada di samping-samping kalian. Pastikan tidak ada penyusup, kata Abu Sufyan. Lah ini kata Hudzaifah deg-degan ya. Wah, ini gimana nih caranya? Maka kemudian Hudzaifah ini segera menguasai diri, bisa menguasai diri. Kemudian langsung memegang tangan yang ada di samping-sampingnya dan langsung ditanya, siapa kamu? Siapa kamu? Gitu. Untuk mendahului supaya dia tidak ditanya. Ini taktik luar biasa. Gitu. Supaya tidak ditanya, maka kemudian Hudzaifah langsung bertanya kepada sampingnya, siapa kamu? Siapa kamu? Begitu dijawab, saya ini, saya ini. Maka aman, berarti kita teman, kata Hudzaifah.
Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian didengarlah Abu Sufyan melanjutkan pidatonya. Abu Sufyan mengatakan, sungguh pengepungan ini sia-sia saja. Kita tidak akan berhasil mengalahkan Muhammad. Badai telah menghancurkan tenda-tenda kita, merusak logistik-logistik kita, dan menyakiti tunggangan-tunggangan kita. Dan perang ini tidak akan kita teruskan. Aku akan pulang. Terserah kalian mau pulang atau tetap di sini. Itu kata Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan ini langsung naik ke ontanya dan bergegas untuk pulang. Nah, Hudzaifah bin Yaman setelah mendengar pidato daripada Abu Sufyan ini, kemudian secara sangat berhati-hati keluar dari perkemahan mereka menuju ke Khandaq, kemudian turun, naik dan langsung melapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang baru saja didengar dan apa yang baru saja dilihat. Nah, mendengar berita tersebut, maka kemudian Nabi bertakbir dan bersujud, yaitu sujud syukur, kemudian mengatakan, mulai hari ini mereka tidak akan pernah menyerang kita lagi, tetapi kitalah yang akan menyerang mereka. Itu kata Nabi. Nah, semuanya menjadi lega. Jadi penantian yang sangat luar biasa itu mencekam itu selama 27 hari itu dicekam ketakutan yang luar biasa. Paginya kemudian Nabi dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Jadi Khandaq atau parit itu dulu berada di tepian kota Madinah. Kalau sekarang ya mungkin sudah masuk kota. Itu Khandaq. Nah, baru saja beliau melepaskan baju dan senjatanya, baju perang. Kemudian beliau mandi di rumah salah satu istrinya yaitu Ummu Salamah. Malaikat Jibril datang. Untuk apa? Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau meletakkan senjata? Sedangkan kami para malaikat masih dalam kondisi siap berperang. Bangkitlah bersama para sahabatmu untuk memerangi Bani Quraidah yang telah berkhianat itu. Aku akan berangkat duluan untuk menyusupkan rasa takut kepada mereka. Dan akan aku goncangkan benteng-benteng mereka. Itu kata sinten, Pak? Malaikat Jibril. Maka Bani Quraidah ini disusupkan rasa takut oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, sehingga mereka tidak berani menyerang mulai awal. Maka kemudian Nabi kembali mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengirim pasukan awal. Jadi pasukannya tidak full, sebab untuk mengumpulkan orang dalam waktu yang singkat itu susah. Untuk apa? Supaya Bani Quraidah tidak bisa melarikan diri. Jadi untuk mengepung Bani Quraidah. Kemudian Nabi memberikan perintah kepada pasukan awal ini, pergilah kalian ke Bani Quraidah dan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah mereka, pasukan awal ini. Namun di tengah perjalanan belum sampai waktu asar sudah mau habis. Maka sebagian mengatakan kita sholat di sini sebab waktu asar sudah mau habis. Sementara yang lain mengatakan, apa kalian tidak dengar perintah Nabi tadi? Nabi mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kok mau sholat di sini? Kata yang satunya lagi, loh, maksudnya Nabi itu kita disuruh cepat-cepat supaya nanti asar sudah sampai di Bani Quraidah. Lah kalau kita masih di perjalanan sementara waktu asar mau habis, ya kita sholat di sini. Kata yang pertama tadi. Bahkan dalilnya sudah jelas, yaitu inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ada waktunya masing-masing. Kita tetap sholat di sini, wong asar mau habis. Sementara yang satunya masih ngeyel, ndak, wong Nabi itu memerintahkan sholat asar di Quraidah, kok sholat di sini? Kita berangkat, kata yang lainnya.
Maka separuh sholat di jalan dan separuh melanjutkan perjalanan, sehingga nanti sholatnya di Bani Quraidah. Dan waktunya, jadi yang sholat di Quraidah ini waktunya selepas sholat Isya. Jadi sholat asar di waktu sholat Isya. Itu yang kelompok yang satunya. Maka kemudian ketika Nabi sudah sampai, mereka saling mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, mereka itu telah mendurhakai perintahmu. Wong disuruh sholat asar di Bani Quraidah kok sholat di jalan. Kata yang satunya, daripada mereka ya Rasulullah, lawang sholat asar kok waktunya di sholat Isya. Maka bagaimana jawaban Nabi atau yang disampaikan oleh Nabi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.